Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, nikmat beribadah, bahkan segala-gala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Kemudian selawat berangkaikan salam adalah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ia telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai zaman yang sampai sekarang ini, dari zaman kegelapan hingga zaman ke terang benderang seperti ini. Kemudian pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan kembali atau meringkas kembali, menjelaskan kembali apa yang saya dapat dari video yang telah saya tonton tersebut, di mana adapun video itu mengenai kewajiban mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini adapun ringkasan singkat atau penjelasan singkat yang saya dapat di video tersebut, yakni di video tersebut memaparkan satu kitab, di mana kitab itu adalah kitab Al-Maqasim karya Al-Imam An-Nawawi. Jadi di kitab tersebut bahwa Al-Imam An-Nawawi ini berfatwa tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban yang pertama. Di sini beliau berkata, kewajiban yang pertama bagi seorang mukallaf. Orang mukallaf ini adalah orang yang sudah baligh atau orang yang berakal. Ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di mana mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah cara engkau beriman atau percaya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Jadi Allah itu ada, tapi bukan semata-mata Allah itu tidak ada gitu. Maksudnya Allah itu ada tapi tidak bisa diterawang-terawang atau ditebak-tebak itu keberadaannya, wujudnya bagaimana gitu. Dan kemudian juga beliau berkata, tidak ada satupun yang serupa dengannya. Dengannya ini kembali ke Allah. Tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah. Di mana adanya Allah tidak butuh pada yang lainnya, yaitu tidak butuh pada tempat dan tidak butuh pada pencipta. Kemudian adanya Allah itu Maha Esa, di mana sehingga tidak ada satupun yang serupa dengannya, baik dari segi zat, sifat-sifat maupun perbuatan-perbuatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat. Ada beberapa sifat Allah, yakni kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, dan kalam. Di mana Allah lah yang maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, dan maha berkalam atau berfirman. Baik, jadi kewajiban kita mengenal Allah ini yang pertama ialah pentingnya pengenalan terhadap Allah. Di mana mengenal Allah adalah langkah awal kita atau langkah pertama kita menjalani kehidupan kita sebagai umat beragama. Di mana dalam Islam pengenalan ini disebut dengan ma'rifatullah, yang berarti memahami, mengenali sifat-sifat serta ekstensi-ekstensi Allah. Kemudian sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, yakni semakin dalam pengetahuan seseorang hamba tentang Allah, maka semakin besar rasa takut dan pengagungannya kepadanya. Sebagaimana juga di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 164 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar
واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Di mana artinya ialah sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam, siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghirupkan bumi setelah mati atau kering. Dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisian angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum-kaum yang mengerti. Jadi maksud dari ayat tersebut ialah menegaskan bahwa segala ciptaannya itu adalah bukti nyata dari keberadaan dan kekuasaannya. Dengan merenungkan ciptaannya, kita seharusnya semakin terdorong untuk mengenalnya lebih dalam. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Di sini bahwa hadis ini menunjukkan pengenalan diri kita sebagai makhluk ciptaan Allah akan membawa kita pada pengenalan terhadap Sang Pencipta. Dimana ketika kita memahami bahwa kita diciptakan dengan tujuan dan memiliki keterbatasan, kita akan lebih menghargai kebesaran dan keagungan Allah. Kemudian juga adapun cara-cara kita untuk mengenal lebih dekat kepada Allah, yakni yang pertama ialah merenungkan ciptaannya. Dimana merenungkan ciptaannya ini bermaksud seperti melihat keindahan alam yang diciptakannya, seperti gunung, lautan, dan bintang-bintang di langit, dan mengingatkan kita akan bahwa Allah itu ada, bahwa kebesaran Allah itu ada gitu. Kemudian yang kedua, mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya, yakni memahami 99 nama Allah atau Asmaul Husna yang di setiap nama-namanya itu bermakna, membantu kita untuk lebih dekat dengannya. Kemudian setiap namanya itu mencerminkan dari sifat-sifatnya yang agung. Kemudian yang ketiga adalah melalui ibadah, di mana kita seorang Muslim diwajibkan untuk selalu beribadah, untuk selalu sholat 5 waktu, di mana melaksanakan ibadah dengan khusyuk seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya di sini ialah kewajiban mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Dengan mengenalnya kita tidak hanya memperkuat iman, tetapi kita juga mendapatkan petunjuk dan menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Kita selalu diberi petunjuk yang lurus. Kemudian daripada itu, marilah kita sama-sama meningkatkan usaha kita untuk mengenal Allah dengan lebih baik, agar hidup kita dipenuhi dengan berkah dan petunjuk-petunjuknya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan melalui video singkat ini. Dan bila pun ada kata-kata saya yang salah atau pengucapan saya yang salah, atau dari segi penyampaian saya yang salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, yang dimana kita ini umat Muslim diharuskan untuk saling memaafkan, dimana juga saya masih belajar dalam berdakwah seperti ini. Jadi saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian saya yang kurang baik bagi pendengar.
Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.